Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah bang. Muslim. Apa bang? Muslim. Muslim bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara Legino. Saya dari Langkat bang. Langkat. Masya Allah, Jawa Barat. Ya gimana saudara? Jawa Barat. Enggak Jawa Barat tuh, Sumatera. Oh, Sumatera Utara. Oke, sip. Apa kabar? Baik. Ini lagi di gereja atau di mana? Lagi apa bang? Santai-nyantai aja bang. Oh, santai. Ibadahnya Bang, Minggu apa ini, Sabtu bang, abang ini? Mau nanya ya bang? Boleh bang? Dari sekte mana dulu? Katolik apa Protestan? Saya Legino dari Katolik. Katolik. Oh ya, silakan. Terkait dengan tema kita bang ya? Ya, mau nanya aja. Silakan. Kami berdolos bersaudara, 2 yang Katolik, cuman yang 10 itu Muslim. Hah? Cuman keluarga saya Muslim, ya. Muslim? Allahu Ya. Akbar. Masya Allah. Keluarga saya Muslim, cuman saya Katolik. Siap. Cuman Biasa itu terjadi. kami Muslim semuanya, keluarga saya itu toleransinya tinggi bang, nggak Iya, ada betul. menyalahkan Siap. agama gitu. Betul. Cuman saya mau tanya ya bang ya. Siap, Memang, silakan bang. Macam saya lah sudah murtad. Siap. Apakah saya ada hukumnya dibunuh gitu bang? Menanya itu aja bang. Bunuh? Iya, kalau katanya kalau murtad wajib hukumnya dibunuh. Bisa ada dalilnya, tunjukkan ke kita bang. Ini yang nanya teman-teman bang, dalilnya nggak tahu saya itu. Katanya ada di hadis katanya. Oh ya, jadi yang di hadits itu adalah orang Islam yang berpura-pura Islam. Jadi ada orang non Muslim masuk kemudian ke Islam, berpura-pura masuk Islam untuk mencari kelemahan Islam. Itu berbicara mengenai asbabul wurudnya, itu berbicara masalah mengenai peperangan, masa peperangan Islam baru Islam itu diajarkan. Ada yang pura-pura masuk ke dalam tubuh Islam untuk mengetahui kelemahan pasukan dari Islam. Habis itu dia keluar, bersatu kembali dengan pasukannya, lalu menyerang umat Islam. Nah, itu yang wajib dibunuh pada zaman itu, zaman peperangan. Kalau sekarang enggak, di Islam malah begini ayatnya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadi fil ard faka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa alasan yang dibenarkan kemudian oleh hukum, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Gak boleh. Gak boleh di sana itu membunuh. Abang, kalau anda belajar sejarah, Nusantara ini sebelum menjadi NKRI itu terdiri dari beberapa negara-negara yang berbentuk kerajaan, di mana pemimpin-pemimpinnya itu menganut agama Islam dan prajurit kerajaan itu pasukannya Islam. Kerajaan-kerajaan Islam itu berdiri dengan sangat kuat. Lalu kemudian ada fase di mana Indonesia sebelum jadi Indonesia, Nusantara ini pulau-pulaunya itu ada beberapa banyak pesantren-pesantren kemudian yang berjuang untuk bahu-membahu memerdekakan NKRI dari penjajah yang notabene-nya beragama Kristen bang. Otomatis penjajah ketika datang punya budak, ya toh, punya pekerja, punya mata-mata, punya tukang kebun, punya tukang masak, tukang bersih-bersih. Ya, tentu juga yang tukang memuaskan biologisnya. Itu kita tidak bisa pungkiri. Nah, mereka pasti seakidah, seagama dengan penjajah. Ketika kemudian orang Islam berhasil mengusir penjajah bang, tentu mereka yang non-Islam ini, kalau Islam itu agama kejam, ya dibunuh toh. Rumah-rumah ibadahnya, gereja-gerejanya diratakan toh. Tapi tidak boleh, kata Allah,
Man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang kemudian melenyapkan, membunuh satu manusia pun, au fasadin fil ard, faka'annama qatalan nas jami'a, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Gak boleh. Tidak sama di Bible. Coba Anda baca salah satunya dalil dalam Ulangan 20 nomor 10. Apabila engkau mengepung satu kota atau satu negara untuk kau lumpuhkan, ajaklah mereka berdamai. Apabila mereka menerima engkau berdamai, maka bunuhlah. Maka perbudaklah mereka. Jadikanlah mereka budak dan bekerja untukmu. Jadikan mereka budak. Apabila negara itu yang telah kau kepung itu menerima engkau sebagai tamu, kamu sebagai tamu di negara itu, jadikan mereka budak. Ulangan 20 nomor 10, 11, 12, 13, 14. Namun apabila orang di negara itu menolak engkau, apa perintahnya, Pak? Bunuhlah semua dan jangan engkau berikan, dan jangan kau biarkan satu orang laki-laki pun yang tetap hidup. Dalil itu ada nggak di Al-Quran? Tolong tunjukkan orang-orang yang sudah mu'allaf untuk menunjukkan dalil seperti itu di dalam Al-Quran. Kalau Anda melihat Al-Quran surah At-Taubah, di situ justru menceritakan hal yang terbalik dari apa yang ada di dalam Ulangan. Kalau kita dalam At-Taubah dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ahadun minal musyrikin istajarah, kata Allah, jika di antara kaum musyrikin, orang-orang kafir, ada yang meminta perlindungan kepadamu, ini dalam keadaan perang, ada yang minta perlindungan, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan kalam Allah. Bukan cuma dilindungi. Apa kata Allah? Lalu antarkanlah dia ke tempat yang aman. Islam. Tapi kalau di Ulangan 20 tadi, bunuh, jadikan budak. Di Islam tidak, Bang. Makanya kalian minoritas tapi aman kan di Nusantara ini? Alhamdulillah aman kan kita. Kita belum merasakan kalian yang mayoritas, kami yang minoritas. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kalau saudara-saudara saya ini yang mayoritas di Nusantara ini, mulai dari 01, 02, 03, 04 di ibu kota negara seluruhnya, dari kalian, kemudian di provinsi, gubernur, wakil gubernur, semuanya kalian. Kira-kira apa yang terjadi terhadap Nusantara ini? Bang, nanya lagi nih, Bang. Satu lagi, Bang, silakan. Iya. Bang, sebetulnya yang ini ya, kalau dibilang kafir itu kan rasa ringan. Sebetulnya yang dibilang kafir itu, Bang, siapa, Bang? Apakah muslimnya sendiri ataukah di luar muslim, Bang? Itu aja nanya, Bang. Iya. Jadi begini, saudara. Kalau Anda lihat kata kafir ini, kafara, artinya ingkar, artinya menutup diri. Ingkar, menutup diri, tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, tidak menerima Nabi Muhammad itu sebagai nabinya. Itu kafir adalah menolak Allah, menolak Nabiullah. Itu kafir. Jahat nggak itu, Bang? Enggak. Itu nggak jahat kafir itu. Kafir itu, kata kafir itu justru mendudukkan saudara-saudara Kristen kami pada porsi yang baik. Barang siapa yang kafir kepada Allah, barang siapa yang ingkar kepada Allah dan kafir kepada Nabi Muhammad dan ingkar kepada Nabi Muhammad, nggak ada yang jelek di situ. Bahkan Paulus pun mengatakan dalam dalam Galatia 2 nomor 14, kafirlah orang yang hidup, kafirlah orang yang tidak bersunat. Itu kata Paulus. Sedangkan kalau kita melihat, Bang, kesalahan Bible, kenapa kata kafir ini menjadi sesuatu yang konotasinya buruk? Karena Lembaga Bible Indonesia mengambil kata raka, menerjemahkannya ke dalam bahasa
Indonesia dengan mengambil bahasa Arab, yaitu kata kafir. Sehingga kata raka dalam bahasa Yunani yang artinya, mohon maaf, goblok dan bodoh dan juga goblok, tolol, bahlul, itu menjadi sesuatu yang buruk artinya. Misalnya dalam Matius 5 nomor 22, barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, maka dia akan dihadapkan ke mahkamah agama. Barang siapa dan siapa yang berkata jahil, maka dia akan kemudian dimasrahkan ke dalam neraka. Jadi kata kafir itu menjadi buruk jadinya gara-gara lembaga Bible Indonesia, Bang. Kata raka yang harusnya artinya bodoh itu diganti menjadi kafir, sehingga kata Quran kafir ini menjadi buruk, sehingga kalian gak enak disebut kafir. Padahal kafir itu menolak Allah, menolak Nabi Muhammad. Nah, kalau kalian menyebut kami apa? Domba, Bang. Bukan cuma domba. Nah, kalian menyebut kami juga domba sesat. Sabar, Bang. Agama kasih Kristen menyebut orang di luar Kristen dengan sebutan binatang, domba sesat. Kalian menyebut kami domba sesat. Domba, binatang, sesat itu na'udzubillah summa na'udzubillah. Dua tuduhan yang sangat menyakitkan umat Islam. Tapi katanya ajaran kasih. Kami hanya menyebut Anda kafir. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad, kafir, penutup diri. Bahkan Paulus sendiri mengatakan orang yang tidak bersunat itu kafir. Harusnya Paulus yang Anda, hei Paulus, kenapa kau mengatakan si Ucok yang pakai helm ini kafir? Gitu, saudara. Saya kira saya boleh bertanya atau udahlah, Bang, nggak apa-apa, Bang. Udah jelas, paham semuanya, Bang, ya. Makasih banyak, Bang, penjelasannya. Oke. Makasih saudara Legono, sehat selalu, amin, panjang umur dan perbanyak lagi mendalami Bible. Ya, kita turunkan, kita naikkan. Waktu saya masih ada sedikit, kita naikkan teman-teman kita yang lainnya, Bang, ya. Tak enak murai di pikutanai. Ini mana di powang murai na kutana mesa lah aku mo. Tenanairo. Ada siapa di bawah? Kok ada yang naikkan ya? Ada ini. Ada Bang Handi kah di bawah? Oh, ini kan akunnya Bang Sadli, akun yang kukasih ke dia. Artinya moderatornya banyak. Oke, selamatkan Malan. Solada, saudara. Selamat siang. Ya. Juma. Ya, siang saudara. Iya, siang. Iya. Ya, gimana? Dari Katolik, Bang, atau dari Protestan? Ya, ke Protestan. Mahal sekali. Bang Juma. Ya, sabar, Bang. Ya, silakan bernarasi, Bang. Bukan saya bernarasi, Bang Juma. Saya kepingin itu mau belajar, Bang Juma. Belajar juga sama Bang Juma. Ya, salam balik ya. Ya, Bang Juma. Iya. Ya, berdasarkan tema Bang Juma angkat bahwa siapa nabi palsu itu. Iya. Ya, saya tanya sama Bang Jumat, menurut Bang Jumat Yesus itu nabi palsu kah atau bukan? Kalau anak Maria yang datang penginjilan di tengah-tengah Bani Israel itu asli, Bang. Matius 21 nomor 11. Dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Sebagai nabi, dia memperingatkan muridnya Bani Israel agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepadanya, kepada muridnya. Dan ciri-ciri dari nabi palsu itu dilihat murid-muridnya, pengikut nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan. Itu ciri-ciri nabi palsu, Bang. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda pengikut nabi palsu. Tertulis di mana? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23.
Iya. Nabi palsu atau bukan, itu yang saya tanya. Menurutmu? Kalau Yesusnya bang, yang utusan kepada Bani Israel bukan nabi palsu. Dia itu rasul untuk Bani Israel. Nah, sekarang saya tanya dulu. Yesus, apakah nabi yang lahir dalam seperti Yesus lahir dalam kandungan Bunda Maria seperti Roh Kudus? Yesus bukan Roh Kudus. Akhirnya dari mana? Barakallahu fikum. Ya. Dari mana tahu Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, bang. Baca surah Matius pasal 1 ayat 20. Dari 18 dulu. Ya. Silakan. Tentang Yesus. Ayo. Iya. Iya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya. Kenapa Bang Juma katakan bahwa Yesus itu bukan Roh Kudus? Maksudnya Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung dari penyampaian Roh Kudus kepadanya pada bulan ke-6. Gabriel datang. Saya tanya sama Bang Juma, Allah itu roh atau bukan? Bukan. Kenapa? Apa dasarnya? Roh itu makhluk. Bukan. Baca surat Kejadian pasal 1. Ya, tunggu. Saya tanya dulu, definisi roh itu apa, bang? Hah? Roh itu adalah? Iya, saya tanya dulu, Allah itu roh atau bukan? Bukan, makanya definisikan dulu roh. Roh adalah? Roh. Allah itu kan Roh adalah? Roh adalah? Bunda Maria dalam bentuk apa? Roh atau Saudara-saudara, roh adalah? Loh, kok nangis? Saya bertanya saudaraku, roh adalah? Allah itu adalah roh. Ketika Iya, Tuhan saya nggak ke situ dulu supaya Anda paham bahwa selama ini Anda memperbodoh diri Anda. Saya tanya dulu, roh adalah? Iya, roh adalah Allah sendiri. Roh itu Enggak, Allah. bukan. Itu kepercayaan, bang. Itu doktrin. Itu doktrin pembodohan. Saya tanya, roh adalah secara ilmiah, coba Anda definisikan. Roh adalah? Ya, saya Saudara tanya dulu. Anda. Roh Allah itu bukan makhluk, ya. Allah itu. Oh, ini ada yang nombak dari bawah ini, ada peringatan. Janganlah kayak gitu, teman-teman. Kita kan diskusinya baik. Definisikan dulu, bang. Roh adalah? Iya, roh itu adalah, kalau secara apa, memang roh itu adalah makhluk, ya. Ada makhluk halus. Nah, berarti kalau Anda mengatakan Allah adalah roh, berarti Allah adalah makhluk halus. Betul? Iya. Begini Bang, sudah. Berarti Anda menyembah makhluk halus, gitu? Aku bukan menyembah itu. Loh, tadi Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, dan Anda mendefinisikan roh adalah makhluk halus. Berarti Tuhan Anda adalah makhluk halus, betul? Bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku. Definisi roh tadi ini apa? Roh adalah makhluk halus. Theos adalah roh. Berarti Anda menyembah makhluk halus, betul? Bukan itu, bukan betul, tidak betul. Saya tidak mau. Nih, saya ulang lagi, Roh adalah? Roh adalah? Ada Kasper datang. Kasper, thank you Kasper. Hantu. Ada yang kasih koin di bawah Kasper. Hantu berarti. Saudara Al-Duha, penyembah makhluk halus, dibuka mic-nya. Iya. Mic-nya, Bang. Gimana? Iya, roh adalah dulu apa? Ya, maksudku Allah itu kan roh. Ya, berarti roh. Tuhan itu adalah makhluk halus. Ya. Tuhan itu makhluk halus. Enggak, saya tanya dulu samamu. Roh jahat, roh yang baik sama enggak? Sama-sama roh. Iya, tapi sama enggak? Sama Sama-sama roh. Iya, maka masalah Orang baik,
orang baik dan orang jahat sama-sama orang. Perbuatannya yang membedakan. Dia disebut baik karena dia berbuat baik. Dia berbuat jahat karena dia disebut jahat karena dia berbuat jahat. Begitu juga roh. Roh yang baik dan roh jahat sama-sama roh. Nah, saya tanya dulu, roh Allah itu baik tidak? Di mana? Roh Allah itu baik tidak? Roh Allah itu datang kepada orang-orang yang baik. Yohanes 3 nomor 34. Bang Juma, yang diperbuat Yesus itu baik tidak? Baik dong, makanya kan saya sebut nabi. Makanya dia tidak terkutuk. Makanya bukan dia yang mati digantung. Karena dia Saya orang tanya baik. lagi, adakah nabi yang lahir seperti Roh Kudus? Coba Anda baca. Coba Anda baca kejadian. Atau saya tanya balik, Loh, tadi kan dari tadi bertanya. Kejadian 6 nabi yang mati dan bangkit kembali seperti Yesus. Tidak ada selain Yesus. Adakah Tuhan yang kemudian datang dibunuh oleh manusianya? Tidak ada selain Yesus. Betul. Saya